Niat berniat, ya Allah, bahasa Indonesia ya Allah, sengaja aku mandi wajib untuk membersihkan hadas yang besar karena Engkau ya Allah. Dalam hati kalau dalam kamar mandi dalam hati nyebut nama Allah, dah usah, tak boleh dalam kamar mandi ya. Paham? Paham? Nah, jadi niat sengaja aku mandi wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Belakangan dikit airnya 3 kali. Kusui sampai air jatuh tuh. Nah, cek ini nah contoh. Ini tembok ya, ini tembok tertaruh kusuk di belah kanan. Nah kusuk pelan air tuh sampai jatuh. Nah sampai kusuk ke lingot nih, bersih ke ya, bersih ke Danis. Nah sampai selo-selo kaki, kemaluan tuh dibersih ke dikit, bersih ke ya. Belah kanan 3 kali, sekali 2 kali 3 kali. Air sampai banyak. Dan tuh belah kiri pula. Ya, nah sampai kena galau rambut ni basah ya. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Diambil dari buku Bulughul Maram, syarah dari Syekh Faisal Al-Mubarak, tahqiq Sumair Az-Zuhairi. Bab tentang mandi dan hukum junub. Mandi wajib ya, mandi wajib. Maksudnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan wong-wong yang sedang junub. Artinya wong yang sedang junub ya. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal kha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi pada saat kita sedang mabuk dilarang atau jangan mendekati salat dalam ayat ini, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Sampai kita tuh ngerti apa yang kita ucapkan. Tapi ayat mukmin, padahal media dakwah kita pada waktu kita jumpa dengan wong yang sedang mabuk, pada saat itu dia jumpa dengan hidayah. Jangan halangi, kita tekankan mereka dengan ayat ini. Jadi pada saat engkau sedang mabuk, jangan engkau dekati salat sampai engkau mengerti apa yang engkau ucapkan. Jangan. Khawatirnya pada saat dia sadar, dia sudah tidak ada lagi hidayah, sehingga dia tidak kepengen lagi untuk salat. Jadi biar ke, bila perlu kalau dia sedang mabuk, dia ingat, ya Allah ampun ya Allah, dia sedang mabuk, aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Ajak dia salat, aku kepengen salat tapi dia masih mabuk, dah apa-apa. InsyaAllah berkat daripada pada saat itu dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan dia taubat daripada mabuknya. Dan ada sahabat Rasul mabuk, datang lagi ke Nabi, kena cambuk. Mabuk lagi, cambuk lagi, mabuk lagi, cambuk lagi. Nabi ngomong, jangan dilaknat. Jadi tidak boleh dilaknat ya. Jadi biarkan. Hidayah dari Allah. Maksud daripada ayat ini, pada saat manusia itu memang dia sudah balik ke jalan Allah yang benar. Jadi jangan biar ke sudah dekat dengan Allah, lah sering datang ke masjid, lah galak sholat. Ini maksud penekanan daripada ayat ini ya. Paham? Jadi maksudnya ke sana arah daripada ayat ini. Jangan pula hampiri masjid. Jadi jangan masuk masjid. Kalau sedang mabuk jangan masuk masjid. Kalau sedang junub jangan masuk masjid. Apalagi adab masuk masjid, jangan bercelana pendek. Rumah Allah. Kalau kita hati kita tersayang dengan Allah, hal-hal kecil, hal sepele kita tidak lakukan.
Itu pertanda hati kita tuh sudah kenal dengan Allah hakikat yang sesungguhnya. Jadi hargai masjid, rumah Allah, bukan yang nyiptakan kita dewek, nyiptakan alam semesta ni Allah, nyiptakan alam semesta ni, langit dan bumi ni Allah. Nah masjid kata Rasul rumah Allah, ya ada hadisnya tuh, dalilnya ada. Masjid rumah Allah. Kita masuk rumah pemimpin yang hebat beda galak, bencana pendek ngergoi dia bencana panjang. Masjid bencana pendek, bencana panjang. Hargai Allah, paham? Kalau kita kenal dengan Allah, kita ngargai Allah, paham dengan Allah, ya itu. Kalau kita masih galak bencana pendek, apalagi sedang mabuk ke masjid, berarti tidak ngargai Allah hati kita tuh. Itu tandanya, benar tak? Nah, kalau tanda hati kita cinta dengan Allah, sholat kita sudah benar, hati kita sudah cinta dengan masjid, dah galak lagi bencana pendek. Paham? Bencana pendek itu aurat lanang tuh dari pusat sampai ke lutut. Paham? Lutut. Jadi dari pusat sampai ke lutut aurat lanang. Aurat dewek beda bacanya kok. Nah masuk masjid rumah Allah, jago aurat. Semakin tinggi kita galak sholat, makin tinggi kita galak ibadah. Kalau wong awam dia belum mengerti, kalau baru-baru dia masuk ke masjid belum juga sholat, bencana pendek, tidak apa-apa, jangan langsung dimarah. Cak wong Badui, ada kan cerita zaman Nabi, wong Badui, tahu wong Badui? Wong Badui itu tidak ngerti kalau dia zaman Nabi. Masuk ke masjid kencing di masjid Nabi tidak marah, ngapa? Karena dia belum terti, ya. Tapi kalau dia sudah terti, sholat lah galak, ke masjid lah galak, nulung dakwah lah galak, berbuat baik untuk agama lah banyak, ya harus yang kecil, nutup aurat tuh. Paham? Paham Danis? Nutup aurat tuh hal yang sepele. Kakek dulu kita nak ngakok-ngakok kita tak ahli ibadah, ahli masjid, ahli sholat, ahli baca Quran, masih galak bencana pendek. Aurat hal yang sepele, tutup dulu, ya. Paham? Jadi ayat ini penekanannya apa? Jangan masuk masjid, apalagi dalam keadaan junub, mabok. Ini kalau lah paham, ya. Jangan masuk masjid. Tapi kalau hati wong tu terikat dengan Allah, biasanya dia tak galak. Kalau dang junub, kalau dang tak sadar, dia tak galak, dia tahu. Nah, itu hati wong yang ngerti dengan Allah, ya. Hati wong yang dapat hidayah Allah. Dan jika kamu dalam keadaan sakit atau sedang dalam keadaan bersafar atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah. Apa tayamum? Pakai tanah yang bersih, pakai debu, itu tayamum. Kalau dah katik lagi air, ya. Kalau air dah katik lagi, ya, itu namanya tayamum. Paham? Ya, tayamum. Kalau dah katik air boleh bertayamum. Kamu dengan tanah yang baik dan suci, basuhlah mukamu. Jadi tayamum tu basuh muka, semua basuh tangan. Paham? Paham? Ya, basuh muka dengan basuh tangan. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma', rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, air itu karena air, atau wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Nah ini hadis riwayat Muslim. Air itu karena air, atau wajibnya mandi itu karena air. Karena ngapa? Karena keluarnya air mani dari kemaluan kita, maka wajib kita mandi, wajib, ya. Dalam hadis yang lain sabdanya air itu karena air, maksudnya adalah mandi besak, mandi wajib. Itu disebabkan oleh air mani yang keluar. Ibnu Ruslan berkata, kaum muslimin berijma tentang wajibnya mandi bagi lelaki dan wanita disebabkan keluarnya mani bagi lanang. Kalau bagi betina, kalau lah dimasukin hal itu dia wajib mandi.
walaupun belum berhubungan secara ininya ya, walaupun sudah masuk dikit itu sudah wajib mandi. Tak tabu nih untuk agama. Nanti ada yang ngomong tabu. Wah, mano? Itu sholat tapi tak terti junub, tak terti mandi wajib. Ayo, Oke lakil balik, lah mimpi, dan Islam mimpi. Oh, mimpi kayak misalnya, tak tahu mandi wajib, tak sah sholatnya, paham? Ada yang ngomong sah tak sah urusan Allah, iya urusan Allah. Yang mandi wajib lagi tak tahu terima tak terima. Ya kan? Apa lagi yang tak mandi wajib? Kira-kira kan itu sah punya Allah, hak mutlak Allah ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seseorang sudah duduk di antara cabangnya yang 4, kemudian ia bersungguh-sungguh, maka ia wajib mandi. Muttafaqun alaih. Wa idza Muslim wa in lam yunzil, Muslim menambahkan walaupun tidak keluar mani. Nah ini maksudnya cabang yang 4 tadi, keempat kaki, kaki betina 2, kaki lanang 2 ya, baru nak masuk, jadi dia wajib untuk mandi walaupun belum hubungannya, walaupun belum nikmat sampai ujung. Tidak tabu hal ini supaya kita ini paham. Oh lagi cek itu mandi wajib walaupun urung, itu baru nak hubungan. Tok tiba-tiba ada keluarga dulu yang ngetok pintu, tok assalamualaikum. Nah terkejut urung, tapi lah masuk dikit urung. Nah keluar dulu nyambut tamu, wajib mandi sudah ya, paham? Wajib mandi, sudah wajib namanya itu mandi. Jika sudah duduk di antara cabangnya yang 4 itu maksudnya basuh kiasan, hubungan badan, 2 kaki betina 2 kaki lanang maksudnya tuh ya, jadi 4. Nah ini basuh kiasannya itu air, itu karena air, jadi mandi sudah wajib mandi, mandi wajib. Kemudian dalam hadis yang lain, wa an Ummu Salamah anna Ummu Sulaim wa hiya imra'atu Abi Talha qalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ah al-ghuslu idza ihtalamat qal na'am idza ra'aitil ma'. Al-hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ummu Salamah istri Abu Talha, Ummu Salamah radhiyallahu dari istri daripada Abu Talha radhiyallahu an, ia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Allah lah ngomong, Rasulullah ngomong, Allah tidak malu menjelaskan dalam kebenaran. Sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Apakah wanita wajib mandi junub ketika dia bermimpi? Beliau menjawab, Nabi Muhammad, ya, apabila dia melihat air mani. Muttafaqun alaih. Jadilah wajib mandi ya. Ini betina betina hubungan. Ini di hubungan dia nengok ada air mani ya, mimpi Tino ada mimpi juga, lanang ada mimpi, Tino juga ada mimpi. Paham ya. Hadis lah jelas ke. Wa Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul qal taghtasil. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang wanita yang bermimpi basah. Nah, betina itu ada mimpi basahnya, seperti halnya lelaki, hendaklah ia mandi. Muttafaqun alaih. Nah, ini untuk betina kaum awak. Aku tak tahu dia mimpi apa tak. Cuman dalam hadis jelaskan Nabi ngomong betina itu ada mimpinya juga rupanya. Jadi kalau dia mimpi basah, berhubungan mimpi basah itu wajib mandi. Ya, mandi wajib. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, zada Muslimun baqalat Ummu Sulaim, wa hal yakunu hadza? Qala na'am. Wa min aina yakunu syaba?
Muslim menambahkan, Ummu Sulaim bertanya, apakah hal itu terjadi? Beliau bersabda, ya. Lalu dari mana adanya kemiripan anak dengan orang tua? Dalam hadis yang lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'a, minal janabah wa yaumal jumu'ah wa minal hijama wa min ghuslil mayyit, rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi karena 4 perkara. Jadi kata Nabi, yang namanya mandi itu ada 4 perkara. Yang pertama karena janabah, junub, mandi wajib. Kemudian hari Jumat, jadi hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat itu wajib, jadi sunnahkan, ini sunnah untuk mandi, ya, mandi. Kemudian berbekam, jadi waktu dia berbekam mandi, sunnahnya, ya. Dan karena memandikan mayit, nah cuma dem tuh karena memandikan mayit. Jadi kalau kita mandikan mayit, mandi, itu juga mandi sunnahnya, dan kita mandikan mayit, selesai mandikan mayit, ya, yang biasa galak mandi ke mayit, ya, apa kita mandi ke mayit mak kita dewek, bak kita dewek, nah itu kita mandi juga, ya. Ini maksud daripada hadis ini. Jadi mandi wajib, ayo kita ngomong dikit. Mandi wajib itu mulai dari yang kanan 3 kali, airnya dikit be, kusuk kepala, telinga bersih ke galo, bersih ke bagian kanan, bagian kanan sunnahnya dulu, ambil wuduk dulu sunnahnya. Kita wuduk dulu, selesai wuduk baru kita mandi wajib. Niat, berniat, ya Allah, bahasa Indonesia be, ya Allah, sengaja aku mandi wajib untuk membersihkan hadas yang besar karena Engkau ya Allah. Dalam hati, kalau dalam kamar mandi dalam hati nyebut nama Allah, dah usah, dah boleh dalam kamar mandi, ya. Paham? Paham? Nah, jadi niat, sengaja aku mandi wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Belah kanan dikit be airnya 3 kali, kusui sampai air jatuh tuh. Nah, cek ini nah contoh. Ini tembok, ya, ini tembok, kita taruh, kusuk di belah kanan, nah kusuk pelan air tuh sampai jatuh, nah sampai kusuk ke telinga nih, bersih ke, ya, bersih ke Danis, nah sampai selo-selo kaki, kemaluan tuh dibersih ke dikit, bersih ke, ya, belah kanan 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali, air sampai banyak, yang tuh belah kiri pula. Ya, nah sampai kena galo, rambut ni basah, ya, telinga basah, tangan basah, paham? Sampai kaki, jari-jari kaki dibersih 3 kali, sekali, 2 kali, terus 2-nya cek itu juga, 3-nya cek itu juga, ya. Jadi sampai 3 kali, ya, mandi wajib. Paham? Sudah tuh baru jebur dah apa? Baur, tapi dikit-dikit baik, jangan boros air, ya. Ya, paham Danis? Paham? Naam. Kemudian an Nabi Hurairah fi qissati Tumamah bin Utalin indama aslama wa imra'atun nabi an taqsai ay yaghtasil, rawi Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah dalam kisah Tumamah bin Utal ketika ia masuk Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mandi. Nah, jadi waktu wong baru masuk Islam, mualaf, paham? Setelah dia bersyahadat, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam dia ucap 2 kalimat syahadat, masuk dia dalam Islam, perintahkan dia untuk mandinya ni sama ucap mandi wajib. Ya, sama mandi ke mayat juga sama cak mandi wajib, ya. Paham? Alafu minkum. Inilah bab fikih itu agak jelas ngomongnya, ya, jangan tersinggung. Inilah fikih, tapi enak, asyik, nikmat, aku lagi denger, ya. Asyik. Ya, ini yang dapat ku sampaikan. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Aku ni miskin amal, miskin ilmu. Al-fakir adaifullah wal afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.